Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Loni, NPM 21120110. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi BKKMB Universitas Lampung yang diselenggarakan pada tanggal 18 sampai tanggal 21 Agustus 2021. Membentuk mahasiswa yang berkarakter di era revolusi 4.0 dan kenormalan baru. Revolusi mental ala Bung Karno, perombakan cara berpikir, cara kerja atau berjuang, dan cara hidup agar selaras dengan semangat kemajuan dan tuntutan revolusi nasional. Revolusi industri pertama berlangsung pada periode tahun 1750 sampai 1850. Saat itu terjadi perubahan besar-besaran di bidang pertanian, transportasi, dan teknologi. Revolusi industri kedua ditandai dengan kemunculan pembangkit tenaga listrik. Industri ketiga berisi tentang revolusi industri, waktu dan ruang tidak lagi berjarak. Revolusi industri keempat, manusia telah menemukan pola baru. Revolusi kelima dapat diartikan sebagai suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia, demokratif dan transformasi sosial, kesenjangan, kemiskinan, pemenuhan kesehatan, capaian pendidikan, kebutuhan dasar pangan, dan sandang pangan masih banyak bergantung impor. Ketersediaan infrastruktur belum memadai. Bahan baku industri masih banyak impor. Bahan baku obat-obatan masih 90% impor. Komunikasi yang baik, berpikir kritis, berpikir kreatif, memiliki skill kepemimpinan yang baik, mampu bekerja sama, public speaking, adaptasi, literasi digital. Baiklah, masuk ke dalam tema 2, bela negara. 3 hal mendasar penting bela negara. Apa yang harus dibela? Kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa. Mengapa harus dibela? Seperti makhluk hidup, ada yang berkembang dan ada juga yang mati. Sebelum merdeka mengisi kemerdekaan akan banyak tantangan dan ancaman yang datang. Indonesia terdiri dari 17.395 pulau, 2.074,9 juta penduduk, 7,9 juta garis laut, 1.340 suku bangsa, dan 655 bahasa daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Bela negara bukan wajib militer, tetapi bela negara merupakan hak kewajiban warga negara Indonesia. Ancaman terhadap pertahanan negara. Ancaman militer, ancaman non-militer, dan ancaman hibrida. Materi 3, bahaya intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Pertahapan radikalisasi dimulai dari keberadaan kelompok-kelompok kecil yang tidak terafiliasi dengan kelompok teror, namun membangun keterikatan ideologi. Pergerakan organisasi dilaksanakan melalui tahapan-tahapan berikut, diantaranya framing, blazing, decision making. Materi keempat, etika bermedia sosial untuk menjaga keramahan dan kemudahan media sosial. Pilih pesan, tetap kritis dan berpikir. Ingat, sebutkan sumbernya. Perhatikan gaya dan bahasa, perjelas nama dan Gmail akun. Pengelolaan perguruan tinggi di era kenormalan baru. Coronavirus. Coronavirus adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya. Materi 2, Sistem Pendidikan Tinggi dan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Era Industri 4.0. Pengertian pendidikan.
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritualisasi. Tujuan umum pendidikan tinggi yang pertama, menjadikan anggota masyarakat berkemampuan akademik. Yang kedua, mengembangkan dan memperluaskan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian. Bentuk pendidikan tinggi: akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, universitas. 7 hal yang perlu diketahui. Yang pertama, satuan kredit semester atau SKS. Kedua, semester. 3. Beban dan masa studi. 4. Kurikulum. 5. Hak dan kewajiban mahasiswa. Yang keenam, kegiatan mahasiswa. Yang terakhir, organisasi kemahasiswaan. Etika dan norma kehidupan mahasiswa di kampus. Etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seorang atau kelompok dalam mengatur tingkah laku. Peranan etika: mahasiswa dapat mengemukakan penilaian, menjadi alat kontrol bagi seorang atas kelompok, memberikan prospek, menjadi pemenuh agar bersikap sopan. Kegiatan di perguruan tinggi, kegiatan akademik, kegiatan non-akademik. Norma kehidupan kampus. Norma adalah suatu petunjuk atau protokol dalam perilaku yang benar dan pantas dilakukan saat berinteraksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Hak dan kewajiban mahasiswa. Setiap mahasiswa memiliki hak. Yang pertama, memperoleh layanan pendidikan. Yang kedua, memanfaatkan fasilitas akademik. Yang ketiga, mendapat bimbingan. Yang keempat, memperoleh layanan informasi. Yang terakhir, menyelesaikan studi. Pelarangan akademik: menyontek, pemalsuan, perbantuan, penyertaan, plagiat, penyuapan, dan coki. Non-akademik: berkelahi, mencuri, menggunakan narkoba. Kerjasama internasional dalam mewujudkan world class university. Perguruan tinggi yang mampu menghadapi tantangan global dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam penyelesaian masalah-masalahnya global dan kehidupan sehari-hari dalam mensejahterakan umat manusia dalam alam semesta. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan. Bagian umum: mengelola sarana dan prasarana, penataan sarana dan prasarana, pemeliharaan sarana dan prasarana. Bagian keuangan: yang pertama, banding UKT dan keringanan UKT mahasiswa. 2. Menyusun rencana umum pengadaan barang dan jasa. Yang ketiga, pengadaan barang dan jasa. Fakultas Hukum memiliki beberapa gedung, diantaranya Gedung A, Gedung B, Gedung D, Gedung E, Gedung F, dan yang terakhir, Gedung IK atau alumni.